لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Bapak Haji Rustam selaku Ketua Muhammadiyah Karang Agung, Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Bapak Haji Mustaqim selaku Kadin Masjid Al-Wakal, Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Ibu Hanifah Harun selaku Ketua Asia Karang Agung, Assalamualaikum Ibu. Lagi di belakang ya. Dan seluruh ibu-ibu yang saya cintai, sehat Bu. Ternyata bapak-bapak ada yang juga di atas, Masya Allah. Juga adik-adik semuanya, Assalamualaikum adik-adik semuanya. Masya Allah, baik. Supaya tenang, kita baca Al-Fatihah bareng-bareng boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada hari ini saya berkumpul dan bertemu dengan ibu-ibu semua di Lamongan. Di mana ini? Maafkan ya. Anak di Tuban. Lamongannya di mana? Oh, ada ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Senang bertemu dengan ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya di Tuban, betul ya? Hari ini kita akan membahas mengenai judul kita mewujudkan keluarga berisi surga, Masya Allah. Langsung saja saya mulai, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Kita ini kalau ditanya kebahagiaan kita itu salah satunya apa sih? Kita akan menjawab salah satu kebahagiaan kita adalah bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga, betul? Itu salah satu kenikmatan dunia. Siapa yang tidak bahagia kalau atau ketika berkumpul dengan keluarga? Biasanya di antara kita ada yang merantau jauh ke kota-kota lain. Setiap hari raya Idul Fitri pasti kebahagiaan terbesar kita adalah berkumpul bersama dengan keluarga. Momen yang sangat membahagiakan. Namun teman-teman, lihat, ketika orang-orang ingin berkumpul bersama dengan keluarganya, segalanya bisa dilakukan. Pada saat hari raya Idul Fitri contohnya, rela membeli tiket yang mahal, rela dengan perjalanan yang macet, yang jauh, yang lelah demi bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Semuanya dilakukan demi bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Namun itu baru di dunia yang pertemuannya sementara saja sudah membuat kita bahagia. Bagaimana kalau kita bertemu dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai di surga? Mau? Jadi kalau ada orang yang ditinggal pergi oleh ayah, oleh ibu, oleh suami, oleh orang-orang yang kita cintai, itu menyedihkan iya. Namun itu adalah perpisahan
kebaikan dan memperoleh pula di dalamnya apa segala saja, kenikmatan apa saja yang kamu minta. Itu dalam surah Fussilat ayat 31 yang menggambarkan tentang keadaan surga. Dan tentu saja kenikmatan yang tiada tara di dalam surga ketika berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Teman-teman lihat juga dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yaitu keluarga-keluarga ini bisa berkumpul di surga Aden yang kita masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh. Di dalam surga Aden itu dalam surah Ar-Ra'd disebutkan ayat 23 kita akan berkumpul dengan bapak kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan keluarga kita. Ternyata ada satu waktu di mana kita bisa berkumpul selama-lamanya dengan seluruh keluarga besar, orang-orang yang kita cintai. Maka teman-teman sekalian, ketika menjelaskan surah Al-Ra'd ayat 23 ini, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa maksud ayat ini Allah akan mengumpulkan seseorang bersama dengan keluarganya. Allah akan mengumpulkan seseorang bersama dengan orang tuanya. Saya sudah kehilangan ayat ibu sekalian. Allahumma salli wa sallim. Kemudian membahagiakan hati saya karena saya tahu saya nanti akan ketemu dengan ayah saya lagi. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW di detik-detik wafatnya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau, pada saat itu dibisiki sesuatu oleh Rasulullah. Dan Sayyidatina Fatimah menangis. Bisikan kedua, Siti Fatimah tertawa. Maka ketika ditanya oleh orang lain, Siti Fatimah, ketika pertama kali kau dibisikkan Rasulullah menangis, kenapa menangis? Karena Rasul berbisik kepada bahwa sebentar lagi Rasul akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisikan kedua, kenapa kau tertawa? Karena setelah itu Rasulullah SAW mengatakan padaku bahwa setelah Rasul wafat, aku akan segera menyusulnya. Dan itu membuat Sayyidatina Fatimah bahagia karena beliau tahu akan berkumpul kembali dengan sang ayah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua orang-orang yang sudah ditinggal pergi oleh orang-orang yang kita cintai sedih, betul? Sedih. Seakan-akan setengah hidup kita hilang. Namun jangan sedih berlarut-larut. Akan ada masa kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai selama-lamanya. Berdasarkan surah Al-Ra'd ayat 23 nanti dikumpulkan dengan ayah, dengan ibu, dengan pasangan, dengan anak, dengan cucu. Masya Allah, selama-lamanya di surga. Maka teman-teman sekalian, kita lihat juga Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga. Ya. Maaf, perkataan bukan hadis. Ini adalah Ibnu Katsir ya, Allah yang menjelaskan tafsir dari surah Al-Ra'd ayat 23. Apa kata Ibnu Katsir? Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga. Orang tua mereka dikumpulkan, istri mereka, suami mereka, anak cucu mereka dikumpulkan. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi. Kadang-kadang ada orang tua yang sangat soleh, anaknya juga soleh, tapi kesolehannya tidak setinggi orang tuanya. Sama-sama masuk surga, tapi derajat surganya berbeda. Kata Ibnu Katsir apa? Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar mereka berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Jadi kalau ibunya sangat soleh, anaknya soleh, tapi soleh biasa, derajat surganya berbeda. Nanti di dalam surga Allah mengumpulkan di derajat surga yang sama. Begitu pula kalau anaknya sangat soleh, mendapatkan derajat surga yang tinggi, orang tuanya tidak masuk surga, tapi derajat surganya tidak setinggi anaknya. Allah akan mengumpulkan di derajat surga yang sama. Masya Allah. Jadi orang tua yang soleh akan berpengaruh kepada sang anak, anak yang soleh juga akan berpengaruh kepada orang tua. Kita ingat teman-teman sekalian, hadis Nabi Muhammad SAW, jika seseorang meninggal dunia maka akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah
soleh. Jadi kita ini bisa mendapatkan manfaat dari akhir dengan ketiga hal itu, ya. Anak-anak yang soleh dan senantiasa mendoakan kita. Begitu pula orang tua bisa terus naik derajatnya karena anak-anak yang soleh ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ada orang tua yang bingung, ya Allah, kenapa aku dinaikkan ke derajat surga berikutnya? Kenapa derajat surga berikutnya? Kenapa lebih tinggi ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anakmu senantiasa beristighfar untukmu. Jadi anak bisa menaikkan derajat orang tua di surga. Begitu pula orang tua bisa menaikkan derajat anak di surga sehingga mereka bisa masuk surga di tingkatan yang sama dan mereka berkumpul bersama-sama di sana. Berikutnya teman-teman sekalian, ya kita lihat lagi di dalam surah At-Tur ayat ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ketika ada orang-orang beriman dan anak cucu mereka pun mengikuti keimanan menjadi saleh dalam keimanan ini, maka Allah hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Apa maksudnya? Anak cucu keluarga kelak di surga, mereka akan bersama-sama mendapatkan derajat yang sama. Walaupun mungkin ada anak cucu kita, ada saudara kita, ada adik kita yang beramalnya tidak sebanyak amalan kita. Masuk surga sama-sama, tapi amalnya enggak banyak seperti amalan orang tuanya. Itu akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke derajat surga yang sama. Kenapa? Karena Allah memberikan penghormatan kepada salah satu keluarga yang saleh ini, sehingga Allah kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kalau ibu-ibu saleh, ibu salihah, ayahnya saleh, anaknya saleh tapi biasa saja, nanti bareng-bareng surga. Anak-anaknya saleh, ibunya saleh tapi biasa saja, anaknya lebih saleh, itu pun bisa bersama-sama di tingkat surga yang sama. Masya Allah. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita bisa mengetahui bahwa seorang anak akan ditolak dengan kesalehan orang tuanya. Walaupun mungkin ada seorang anak yang belum bisa menyamai keimanan orang tua, dan juga sama berkat dari orang tua yang beriman dan saleh bisa mengangkat derajat anaknya di surga, sehingga sama derajatnya dengan orang tua di surga. Insya Allah. Berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana keadaan di surga? Kita semua ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Ibu-ibu lihat surah Al-Hijr ayat ke-48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalam surga dan mereka tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripada surga. Orang yang sudah masuk surga selamanya. Gak ada lelah lagi, gak ada sedih lagi, gak ada sakit lagi, gak ada perpisahan lagi, gak ada air mata lagi, bahagia selamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bagaimana malaikat Jibril menyampaikan salam untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha melalui Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, apabila Siti Khadijah datang kepadamu, sampaikan bahwa dia mendapatkan salam dari Allah dan dari aku, kata malaikat Jibril, dan beritahukan kepadanya bahwa dia telah disiapkan oleh Allah rumah di dalam surga yang terbuat dari emas dan perak, yang di dalam surga tidak ada kebisikan lagi, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada kepayahan lagi selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup di dunia, kadang-kadang kita rasa susah, kita rasa terpuruk, kita rasa hidup ini menyedihkan. Namun di dalam surga tidak ada lagi kepayahan itu, tidak ada lagi kesusahan itu, tidak ada lagi sakit itu, bahagia, tidak ada lagi kemiskinan, hidup pikuk yang membuat kita menjadi keadaan yang tidak baik, semuanya bahagia. Dan orang yang sudah masuk surga selama-lamanya di situ, kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar selama-lamanya, teman-teman sekalian. Tadi dalam surah Al-Hijr dikatakan apa? Dikatakan wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan di dalam surga selama-lamanya. Jadi ini alasan kita
dimanfaatkan sisa umur kita ini dengan beramal saleh dengan sebanyak-banyaknya. Amalan apa sih yang paling banyak membuat kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang sholatnya bagus, ngajinya bagus, keimanannya luar biasa, tapi menyakiti orang lain. Kira-kira bisa masuk surga nggak orang-orang seperti ini? Hablum minallah, hubungan dengan Allah bagus, tapi hablum minannasnya menyakiti orang lain. Ternyata dalam agama kita ini hablum minallah, hubungan dengan Allah itu penting, hubungan dengan manusia itu penting. Maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling banyak masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab ketika ditanyai perkara mengenai banyak pahala apa atau amalan apa yang bisa memasukkan orang menuju ke surga Allah, maka Rasulullah menjawab, kalau kau ingin masuk surga Allah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berakhlak baik. Jadi kalau mau masuk surga Allah bersama dengan keluarga adalah yang pertama bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Apa itu maksudnya bertakwa ibu sekalian? Apa itu bertakwa? Bertakwa adalah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak semudah diucapkan hal itu. Apapun yang Allah perintahkan, ya Allah, sami'na wa ata'na ya Allah. Apapun yang Allah perintahkan, ya Allah, berikanlah keistiqomahan padaku, kekuatan kepadaku, kesabaran kepadaku untuk melakukan amal saleh ini. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sabar itu ada 3 loh. Tidak hanya sekedar sabar dalam menghadapi ujian Allah, tapi sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Takwa menuju pada ketaatan, menjauhi kemaksiatan memerlukan sabar. Meninggalkan kemaksiatan memerlukan kesabaran. Sabar itu apa, Bu? Sabar itu artinya menahan. Pengen melakukan maksiat itu, karena itu enak. Namun saya sabar, saya tahan, karena saya nggak mau melakukan dosa. Sabar. Jadi, teman-teman sekalian, kalau ingin dimasukkan surga bersama, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan keluarga, beberapa yang bisa dilakukan yang paling banyak membuat orang-orang masuk ke surga Allah adalah bertakwa dan beramal saleh. Takwa dan beramal saleh. Mari kita lihat teman-teman sekalian, ibu-ibu yang punya Al-Quran bisa membuka surah Ar-Ra'd ayat ke-18 sampai ayat ke-24. Inilah 8 ciri-ciri keluarga yang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang bisa reuni lagi. Kalau reuni kira-kira senang enggak? Reuni itu biasanya momen yang ditunggu-tunggu, ya. Reuni itu biasanya kita senang ketemu orang yang punya kesamaan sekolah dengan kita. Bisa reuni kan, reuni SD, SMP, SMA gitu kan. Reuni seringkali juga paguyuban atau satu kampung sama dengan kita, ketemu lagi, senang kan? Ibu di kota besar sama-sama ketemu, pertemuan orang-orang Tuban misalnya, pasti senang reuni begitu. Apalagi ketika bertemu dengan keluarga yang kita cintai, reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat, untuk bisa reuni, bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam punya anak, Nabi Nuh saleh, namun punya anak yang tidak saleh, nggak bisa berkumpul di surga Allah, dia nggak beriman kepada Allah. Kita lihat Siti Asia, istrinya Fir'aun, istri Asia salihah, namun nggak bisa berkumpul dengan suaminya Fir'aun karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam saleh, tapi nggak bisa berkumpul dengan istrinya di surga Allah karena istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai Allah. Maka tidak mudah untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah, tidak mudah. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Apa-apa saja itu? Kita lihat surah Al-Ra'd ayat
Jadi yang pertama yang kita bahas pada hari ini adalah kalau mau masuk surga bersama dengan keluarga, pertama yang harus kau lakukan adalah memenuhi seruan Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 18. Kalimatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Ibu yang punya Quran, baca Quran dalam saya ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 18, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu, dan seterusnya. Intinya dalam surah Al-Baqarah ayat 11 disebutkan mau masuk surga bareng-bareng sama keluarga, penuhi seruan Tuhanmu, penuhi perintah-perintah Tuhanmu. Di dalam Al-Quran punya banyak prinsip perintah-perintah untuk kita. Banyak ayat-ayat yang dimulai dari wahai orang-orang yang beriman, betul? Siapa orang-orang beriman itu? Ibu orang-orang beriman? Amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Maka penuhi perintah-perintah dari Tuhan kita. Contoh dan sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Allah katakan apa? Dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tadi takwa artinya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Jadi orang-orang beriman yang punya ciri bertakwa dan setiap perkataannya perkataan yang benar. Atau dalam surah Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Itu perintah dari Tuhan kita. Allah suruh kita bertakwa, Allah suruh kita berkata-kata yang baik, Allah suruh kita makan makanan yang baik, yang halal, yang baik. Atau dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, perintah untuk orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum, dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, jangan suka nolong-nolong orang lain, jangan suka merendahkan orang lain, itu bukan akhlak orang-orang beriman. Atau dalam surah yang lain Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jadilu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu kebanyakan dari prasangka. Jangan suka suudzon kalau belum ada buktinya. Jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka gosip. Jangan suka bergunjing. Jangan suka ngomongin sahabat-sahabat di belakang atau terang-terangan dan menyakiti hatinya. Itu perintah Tuhan kita. Jadi mau masuk surga bareng-bareng, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-18 tadi disebutkan mengikuti perintah Tuhanmu. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ini panjang ya, saya bacakan artinya saja. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang mengambil pelajaran. Kemudian berikutnya kita lihat lagi, kita masih masuk poin nomor 1 ya teman-teman sekalian. Poin nomor 2 ya, ternyata kalau masuk surga Allah ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-20, yaitu memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Jadi
sesuai dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita lalai dan jauh daripada Allah. Jadi, kalau mau masuk surga bersama dengan keluarga, yang kedua, memenuhi janji Allah, janji kepada Allah bahwa kita akan taat kepada Allah, kita akan patuh kepada Allah. Penuhi janji itu dalam kehidupan kita. Berikutnya, ibu sekalian, ya, yang ketiga, ya, yang ketiga, kalau mau masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita, dalam surah Al-A'raf ayat yang 21, menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Apa maksudnya? Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Apa itu poin nomor 3? Dan surah Al-A'raf. Mau masuk surga sama dengan keluarga, yang ketiga, menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Apa maksudnya? Maksudnya istiqamahlah engkau secara berkesinambungan. Berjalanlah engkau sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tidak menyimpang engkau dari jalan Allah, tidak berpaling engkau dari jalan Allah. Istiqamah itu maksudnya. Poin ketiga, mau masuk surga, Al-A'raf ayat ke-21, artinya engkau beristiqamah, menjadi orang yang istiqamah terus menerus. Istiqamah itu tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW dalam kehidupannya selalu doa istiqamah. Apa doanya Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikkan hatiku, hati kami, tetapkan hati kami ini di atas jalan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa istiqamah. Jadi mau masuk surga, istiqamah. Apa yang sudah Allah perintahkan, kau hubungkan, kau jalankan itu sampai akhir hidupmu. Ya. Teman-teman yang dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14. Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, mereka teguh dalam pendirian tauhid mereka dan tetap dalam beramal saleh. Mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka berduka cita. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi poin nomor 3 adalah 8 poin ya yang membuat kita masuk ke surga Allah bersama dengan keluarga. Yang ketiga adalah menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Makanya adalah istiqamah. Istiqamah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang tidak menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya saya istiqamah? Baca Quran, tadabbur Quran, renungi Quran itu. Engkau beramal saleh, engkau berdoa kepada Allah, minta agar Allah berikan kita istiqamah, zikir, mengingat Allah. Salat itu zikir, baca Quran itu zikir, menyebut nama Allah, asmaul husna, istighfar, apapun itu tentang Allah adalah mengingat Allah. Itu adalah zikir. Zikir itu adalah sebuah amalan yang mudah, namun berpahala sangat besar di sisi Allah. Namun banyak orang yang tidak melakukannya. Padahal seorang mukmin, seorang muslim ini kalau mau ingat Allah zikir. Kalau dikirlah qawaidul qulub, berzikir kepada Allah, ingatlah Allah. Itu menenangkan hati kita. Jadi kalau kita mau masuk surga Allah, ya, adalah dengan istiqamah. Keempat, masih tadi dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat ke-21, dan mereka takut kepada Tuhannya, takut kepada hisab yang buruk. Jadi nomor 4, mau masuk surga bareng-bareng bersama dengan keluarga. Pernyataan yang keempat adalah takut kepada Allah. Kalau kita takut pada Allah, kira-kira kita berani nggak korupsi?
korupsi. Gak berani takut Allah lihat. Kira-kira berani nggak zina? Gak berani Allah lihat. Kira-kira berani nggak mabok-mabokan? Gak berani Allah larang, Allah lihat. Berani nggak nyuri? Gak berani takut Allah lihat. Berani nggak gosipin, riba, fitnah orang? Gak berani Allah larang, Allah lihat. Kalau selakukan itu, maka orang-orang yang masuk surga biar takut kepada Allah, biar takut kepada Allah, dan takut pada siksaan yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takut kepada Allah itu memasukkan dia ke surga? Karena orang yang takut kepada Allah membuat dia semakin takut akan siksaannya Allah, yang akibatnya selama hidup di dunia dia betul-betul mau jadi orang lain. Dia berusaha melakukan amal-amal soleh. Dia buat baik sama orang bukan karena apa-apa. Dia buat baik sama orang karena Allah perintahkan dia buat baik. Dia nggak mau jahat sama orang bukan karena apa-apa, karena Allah nggak boleh dia buat jahat, dan dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang mukmin kita ini ibu sekalian, orang beriman itu kalau berada di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai orang-orang takut akan kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan kita. Kan Islam rahmatan lil alamin, betul? Kita ini adalah orang yang Islam rahmatan lil alamin, yang kasih sayang, penuh cinta dengan banyak orang, dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat teman-teman semua. Jadi kalau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliki rasa takut. Kalau kita bekerja di sebuah tempat, ada bos kita, pemimpin kita, kalau kita takut, kita pasti berhati-hati dalam mengerjakan pekerjaan kita. Nggak mau buat salah, atau dimarahi, atau dapat hukuman. Itu baru bos di kantor atau bos di perusahaan. Bagaimana kalau Allah? Kalau kau takut sama Allah, pasti kau berhati-hati. Berpikir dulu sebelum bicara. Apakah kalau aku bicara menyakiti hati orang lain? Apakah kalau aku melakukan ini boleh sama
iman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian yang keenam, cepat ya Bu, mendirikan sholat. Anak umur 7 tahun kata Rasul disuruh sholat, umur 10 tahun nggak sholat, tegur dengan tegas ya. Karena anak mendirikan sholat. Sholat itu pembeda orang yang tidak beriman. Ketujuh, mau jadi orang yang masuk surga benar-benar, menginfakkan sebagian rezeki secara sendiri-sendiri peperangan, berinfak, bersedekah di jalan Allah. Sedekah atas nama orang yang meninggal itu baik sedekah untuk mereka. Bersedekah 28, 22 sedekah, 20 something sedekah semampu kita. Dan terakhir, mau jadi orang yang masuk surga bersama-sama menurut orang itu tadi ayat ke-22 adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Ketika ada orang berbuat jahat dengan kita, tolak dia dengan kebaikan-kebaikan. Maka dengan begitu bisa memadamkan api permusuhan. Enak nggak punya musuh terus-terusan? Dia buat jahat, kita buat jahat, dia buat jahat, kita buat jahat, nggak kelar-kelar. Kita menjadi orang baik. Ketika ada orang menjahat kita sama teman-teman untuk berbuat baik kepadanya. Minta kepada Allah agar dia menghentikan perbuatan buruk tersebut dan Allah berikan hidayah kepadanya dan Allah buat kita mampu memaafkan dia, maka kehidupan menjadi lebih damai. Maka apa balasan Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-23? Mereka